Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita sebentar akan makan dan minum perjamuan Tuhan yang selalu ditunggu bagi setiap orang yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Marilah pagi ini kita semua lepaskan beban, lepaskan pikiran, lepaskan segala sesuatu yang meresahkan. Masuklah di hadirat Tuhan. Saudara pasti akan merasakan suatu perubahan yang besar karena hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan, di mana kita bisa masuk di hadirat Tuhan dan penuh syukur. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Selamat pagi jemaat sejahtera yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari ini. Kita sudah hampir memasuki di penghujung tahun 2020. Selama kita melalui bulan-bulan yang begitu kemarin menegangkan kita, tetapi kita patut bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan semua kepada jemaat sejahtera yang ada. Dan pagi ini kita harus menaikkan pujian penyembahan kita karena Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Ya, pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia karena Dia Allah yang kudus, yang layak kita puji, kita sanjung dan kita sembah. Puji Tuhan. Satu pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Amin. Seluruh surga sujud menjadi
Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu kami bersama sidang jemaat-Mu yang ada, pagi ini rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, yaitu Yesus Kristus yang layak kami puja, kami sanjung, kami tinggikan. Karena Engkau sudah memberikan kekuatan kami, memberikan kesehatan kepada kami dengan luar biasa. Perlindungan-Mu luar biasa. Dan kami percaya Engkau tetap akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Kami terus rindu untuk mengagungkan Engkau melalui pujian. Di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau menyertai kami, mengurapi kami, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau juga akan memberkati mereka. Biarlah kami bersama-sama boleh menaikkan ibadah ini kepada Engkau. Menyenangkan hati Engkau dengan pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus memuji Engkau dan menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ke depan 2021. Tetapi satu hal yang perlu kita imani terus, bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan. Oleh sebab itu biarlah kita tetap memujikan glory, glory, haleluya. Apapun yang akan terjadi di tahun 2021, kita akan terus memuji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Mari kita pujikan glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan memuji pujian Bapa kita yang kekal. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya kekal. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga kita nanti akan masuk di dalam pelayanan perjamuan suci. Pada saat ini biarlah semua boleh mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Bapa yang kekal. Ini bukti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengerti di dalam kehidupan kita dan kasih-Nya iya dan amin. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Kasih yang sempurna
yang kekal bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kami. Karena itu pada saat pagi ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah Engkau kepada kami, sidang jemaat-Mu yang ada. Kami rindu Engkau mengisi ruang kehidupan kami. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang memiliki kasih yang kekal. Di dalam Engkau kami menemukan pribadi yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Engkau terus akan mengawali atau Engkau terus akan ada bersama kami selama ibadah ini berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Kehidupan manusia itu bisa saja hidup dengan cara kemanusiaannya, ya, humanity-nya, yaitu dengan kognitifnya, afektifnya, ya, psikomotoriknya. Ada ruang berpikir, ada ruang gerak, ada ruang merasa. Tetapi kita harus memahami ada satu ruang spiritual, yaitu di mana perjumpaan manusia dengan Tuhan itu di dalam ruang spiritualnya, rohnya. Karena kita sebenarnya adalah manusia roh. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di minggu yang cerah tetapi ada hujan, ya, karena di mana-mana sudah ada hujan walaupun belum deras, ya, merata begitu. Tapi sudah memasuki tahun ber. Ada Oktober, November, Desember begitu. Itu biasanya kita sudah masuk di ruang Natal. Ya, puji Tuhan. Kita tidak perlu ada di ruang itu dulu, ya. Kita melewati waktu dengan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini bertemakan tentang perjamuan kudus. Karena memang kita ada di dalam sakramen kudus Tuhan di minggu yang pertama. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, ada sebuah aturan atau sebuah kisi-kisi untuk mengingat perjamuan kudus Tuhan, untuk mengingat korban Kristus melalui sakramen kudus Tuhan. Karena sakramen kudus Tuhan bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah situasi di mana setiap orang harus kembali mengingat titik keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, saudara-saudara, yaitu korban, menjadi korban agung sebagai bukti cinta Tuhan kepada manusia. Untuk itu Paulus memberikan kisi-kisi, yaitu ketika kita menyelenggarakan perjamuan kudus Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Artinya perjamuan kudus Tuhan itu penting bagi kita. Selalu diingatkan maksud saya. Itu penting karena manusia seringkali menjadi pribadi yang pelupa dari mana titik keselamatan yang diterima oleh kita. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus merupakan tindakan penyembahan. Tindakan intimasi kita kepada Tuhan di dalam bentuk perjamuan sederhana di mana para pengikut Kristus berbagi hidup, ya, saling mengingatkan ketika kita mendapatkan roti dan mendapatkan anggur, seraya mengenang Tuhan yang telah tersalib serta merayakan lahirnya perjanjian baru di dalam hidup kita. Bahkan telah tergenapkan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui korban Kristus. Perjamuan kudus merupakan kebiasaan kebanyakan gereja untuk mengingat dan mengingatkan jemaat supaya mempersiapkan hati dalam menghadiri perjamuan kudus, saudara-saudara. Ini merupakan peringatan yang penting karena Paulus sendiri mengingatkan. Tadi sudah dibaca di ayat sebelumnya ya, ayat 28, tapi ini ayat 27 yang berbunyi, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bagaimana kita dapat mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus? Saudara-saudara, maka ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Anda. Karena betapa pentingnya, saudara-saudara, kita masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Di ayat 27 dan 28 menjadi pengingat bahwa ketika kita melakukan perayaan perjamuan kudus atau sakramen kudus Tuhan, niat hati berpasrah diri untuk mengingat betapa korban Tuhan Yesus Kristus itu ya dan amin dalam hidup kita. Bukan sekedar perayaan-perayaan seperti perayaan pada umumnya. Karena merayakan Tuhan melalui perjamuan kudus. Merayakan Tuhan melalui penyembahan yang kudus. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan atau pelayanan perjamuan kudus, itu merupakan penundukan diri. Merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya, maka kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau Anda mengingat khotbah minggu lalu, berapa minggu lalu? Ya 1-2 minggu lalu. Hidup itu adalah dalam kontrol iman, pengharapan, dan kasih. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Baik, melalui korban Kristus ya. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam sakramen kudus Tuhan? Perjamuan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 tadi berbunyi, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Artinya, saudara-saudara, kita harus introspeksi. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan menguji diri kita sendiri, introspeksi. Ya, tidak mengangkat
cawan atau tidak mengangkat roti dan cawan tanpa introspeksi. Kita harus sadar dari mana kita berangkat. Kita adalah manusia lemah, manusia berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, yang kedua, dalam penyelenggaraan perjamuan kudus Tuhan, maka kita harusnya datang dengan sebuah pengertian. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara-saudara, artinya kita perlu mengerti dengan jelas apa yang dimaksud perjamuan kudus. Seorang pimpinan ibadah atau pendeta atau gembala, saudara-saudara, memberikan pengingat akan peristiwa pengorbanan Kristus. Mulai dari Via Dolorosa dan digenapkan dengan kalimat sudah selesai. Penderitaan Kristus sudah begitu luar biasa. Saudara-saudara, maka seharusnya kita datang melakukan perjamuan kudus bersama pada saat pagi hari ini dengan sebuah pengertian yang jelas. Bahwa kita datang mengangkat roti, memakan roti, mengangkat cawan, meminumnya, itu sebagai pemahaman bahwa benar hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Melalui penderitaan Kristus, melalui darahnya yang tercurah, kita disucikan dari dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita ada di dalam pengharapan. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menjadi pencerah dalam hidup kita. Allah yang berkenosis menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi hamba, bahkan rela mati bagi kita, supaya kita yang berdosa ini dapat dikuduskan dan kembali ke rumah Bapa. Yang ketiga, saudara-saudara, bukan saja dengan pengertian tetapi juga datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Di dalam Lukas 22 ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, mari kita meresapi perkataan Kristus ini. Tuhan Yesus sendiri rindu menikmati Paskah bersama-sama. Dia rindu, saudara-saudara, ada dalam satu komunitas. Bersama-sama mengangkat cawan dan mengangkat roti seraya meminum dan memakannya. Kristus sendiri rindu bersama-sama dalam sakramen kemerdekaan manusia. Saudara-saudara, bayangkan ketika kita ada di dalam sebuah perjalanan yang tidak ada pengharapan, hidup tanpa pengharapan. Saudara-saudara, hidup tanpa ada pertolongan. Tapi satu saat ada pribadi yang menolong dan memberikan pengharapan. Itu akan memberikan kesemangatan kepada kita. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini siapapun, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, siapa yang merasa haus, yang merasa letih, lelah di dalam perjalanan hidup,
Ingatlah Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Ada pengharapan. Yesus Kristus sendiri rindu makan sakramen kudus bersama-sama. Artinya Dia sendiri mau, saudara, tetap ada di dekat dengan kita. Maka Dia mematahkan si maut itu. Mematahkan segala macam bentuk penghalang supaya yang jauh didekatkan. Kristus telah menjadi pribadi yang alahi, yang didekatkan kepada kita. Bahkan Dia sendiri yang menebus kehidupan kita. Puji Tuhan, Anda adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya, mari kita datang dengan pertobatan. Di dalam Zakaria 12 ayat 10 berbunyi demikian, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara-saudara, Anda paham bukan budaya patrilineal di orang-orang patrilineal dalam konteks Arab, ya saudara-saudara, di Jazirah Arab, anak tunggal itu diutamakan, saudara-saudara. Kalau anak pertama atau anak tunggal, ketika anak pertama atau anak tunggal meninggal, itu ada kesedihan di dalam keluarga itu begitu besar. Dan Anda tahu, Yesus Kristus dalam kias, saudara-saudara, dalam kias, Dia sebenarnya Allah yang berkenosis menjadi manusia dan dipanggil anak. Saudara-saudara, ketika anak itu berkorban, pastilah ada kesedihan yang besar. Yesus Kristus sudah memposisikan dirinya seperti anak. Dia berkorban supaya saudara dan saya diselamatkan. Korban Kristus selayaknya, saudara-saudara, dihargai dengan apa? Dengan bermetanoia setiap waktu. Biarlah kita bertobat setiap waktu. Bertobat, saudara-saudara. Dimanapun Anda berada, dengarkan baik-baik. Di masa sekarang pertobatan itu penting. Waktu Tuhan semakin hari semakin dekat untuk datang yang kedua kalinya. Itu sebabnya kita harus sadar dan sadar. Berjaga-jagalah dan berdoalah, saudara-saudara. Beribadalah dengan sungguh-sungguh dengan pertobatan. Karena kita tidak tahu masa dan waktu Tuhan. Engkau telah ditebus oleh darah yang mahal. Darah anak domba Allah. Ketika itu telah dilakukan, mari kita menghargai pengorbanan itu dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kemerdekaan kita itu, Bapak Ibu Saudara, terjadi karena kasih. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak diundang untuk datang dengan hati yang remuk, tetapi dengan tujuan agar kita pulang dengan hati yang penuh, saudara-saudara. Beberapa gereja menyebut perjamuan kudus sebagai perjamuan kasih. Karena sebenarnya di dalam perjamuan kudus itu ada darah Kristus, bukan saja
mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga mendamaikan kita satu dengan yang lain. Tubuh Kristus diremukkan untuk memulihkan keretakan-keretakan di antara jemaat Tuhan. Kita menghina meja perjamuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki kasih di antara kita sesama umat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita membangun hidup kita dengan sungguh-sungguh. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa salah satu manfaat langsung yang kita terima dari perjamuan kudus adalah agar kita dapat tinggal dan hidup lebih lagi di dalam Kristus, dan agar dia dapat hidup dan tinggal lebih lama lagi di dalam hidup kita. Saudara, kalau Kristus tinggal di dalam hidup kita, maka buah-buahnya tentu berbeda. Ya saudara, kalau hawa nafsu atau kedagingan atau dosa hidup di dalam kita, buah-buahnya pun berbeda. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam sakramen kudus Tuhan, yaitu perjamuan kudus, maka marilah kita mempersiapkan diri kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam sakramen kudus Tuhan, karena kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima itu karena anugerah Tuhan melalui jalan salib. Dan kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan melalui Yesus Kristus, sehingga kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Darahnya Amat Kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, menikmati Tuhan melalui sakramen kudus Tuhan. Biarlah sakramen kudus Tuhan dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, Tuhan, kami mengingat akan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami untuk terus percaya dan percaya, beriman dan beriman dalam perjalanan hidup sampai di kekekalan nanti. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita merenungkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama.
Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan kita merenungkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas penebusan yang Engkau berikan kepada kami. Kami menjadi orang yang merdeka di hadapan Engkau. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mendapatkan jalan keluar karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dimanapun saudara-saudara berada, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita masih mengingat bagaimana Kristus telah menjadi korban agung bagi keselamatan kita semua. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kita telah ada di penghujung ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mohon berkat dari Tuhan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Puji Tuhan.